Kali Mbak Budi di mana Tovan. itu? Biasa. Bos lagi Lanjutkan operasi. nanti. Saya seruangan sama Prof. Laila. Selamat sore, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri 16. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Kami hadir setiap hari Rabu mulai pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa sebagai MC pada acara sore hari ini. Dan untuk yang pertama kali mengikuti seri Asogi, saya ucapkan salam kenal dan selamat mengikuti. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan diskusi interaktif santai bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Dan untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu mengisi link absensi. Kepada seluruh peserta, kami harapkan dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore ini sudah hadir 2 narasumber kita yang akan berbagi ilmu dan sharing pengalaman. Pada Asogi seri ke-16 ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, Dr. Siti Salima, spesialis obstetrik ginekologi konsultan selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat sore, dokter. Dan yang kedua, Selamat sore, Dr. Nina. Sore, dok. Dan yang kedua, Dr. Endi Cahyono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Selamat sore, Dr. Endi. Baik, untuk jalannya diskusi Asogi seri ke-16 ini akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Laila Nurana, spesialis obstetrik ginekologi konsultan selaku konsultan onkologi ginekologi Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, Jakarta. Selamat sore, Dr. Anissa. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk tema yang akan kita bahas pada Asogi seri ke-16 sore ini adalah Pap smear versus IVA versus HPV dalam screening kanker serviks. Nah, seperti kita ketahui memang metode screening kanker serviks ini sudah banyak berkembang mulai dari yang paling sederhana dan murah yaitu IVA, kemudian
pap smear, sekarang juga ada HPV DNA yang mulai banyak dikerjakan pada tes-tes co-testing. Namun sebenarnya manakah yang lebih efektif dan efisien dari metode screening tersebut, ataukah mungkin beda setting kasus, beda metode screening? Nah, mari kita diskusikan sore ini dengan para pakarnya. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita akan menyimak sambutan dari Hogi yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Ketua Hogi yang akan sekaligus membuka acara sore hari ini. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya sudah terdengar. Ya, Baik, sejawat sekalian yang saya hormati, hari ini kita kembali Hoki menyelenggarakan acara ASHOGI. Diharapkan ASHOGI bisa memfasilitasi seluruh problema-problema atau masalah-masalah yang dihadapi oleh sejawat, baik sejawat obstetrik ginekologi maupun sejawat-sejawat dokter umum di dalam melakukan praktek sehari-hari yang terkait sama permasalahan-permasalahan onkologi ginekologi. Ini adalah ide brilian yang dicetuskan oleh Bapak Ketua kita, Dr. Brahmana Askandar, yang berharap semoga Hoki bisa membawa kemaslahatan buat sejawat sekalian juga, ya. Buat sejawat seluruh dokter di Indonesia, dan utamanya buat kepentingan pasien. Bagaimana tata kelola kasus-kasus ginekologi onkologi yang di tataran baik tataran primer maupun tataran rumah sakit pelayanan sekunder bisa dikelola lebih baik lagi. Hari ini kita kembali hadir dengan tema yang saya kira cukup menarik terkait sama pap smear, IVA versus HPV testing, mana yang lebih baik, mana yang lebih unggul, dengan dipandu oleh Bunda kita tercinta, Profesor Lela Nurana, dan juga narasumber yang cukup kompeten, Dr. Siti Salima, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi, dan Dr. Endi Cahyana dari Semarang, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi juga. Saya kira bahasan kali ini akan sangat menarik, dan mudah-mudahan cita-cita kita bersama bagaimana mengikuti program dari WHO agar eliminasi kanker serviks pada tahun 2030, meskipun menjadi tantangan besar buat kita bersama, segera dapat terwujud. Terima kasih, selamat mengikuti acara, dan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Ali Budi. Selanjutnya adalah diskusi ASHOGI yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita sore ini kepada Profesor Dr. Laila Nurana, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi. Kami silakan. boleh suara saya kedengaran? Sampun terdengar, Prof. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hadir senior, sejawat, dan yang pasti karena dari sisi umur lebih banyak adik-adik, bahkan anak-anakku yang saya banggakan. Sore ini dari Hogi akan membahas di ASHOGI ini IVA versus pap smear atau HPV test. Supaya meningkat waktu, saya persilahkan mungkin sedikit paparan singkat dari Dr. Endi Cahyono. Sebelum nanti kita bertanya bebas ya, sejawat yang lainnya, baik melalui chat, melalui chat, saya rasa kata atau berkaitan dengan topik kita. Saya persilahkan. Terima kasih, Prof. Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai tadi pemeriksaan human papillomavirus
Suaranya putus ya, Dr. Andy ya. Iya, sepertinya sinyalnya unstable ya, Dr. Andy. Pak Smir, Suaranya masih putus ya, mohon maaf, Dr. Andy. Putus. mungkin Dokter, sambil menunggu Dokter Salima, mungkin bisa kita mulai dengan pertanyaan atau apa. Saya rasa silakan, Dokter. Memang karena forum ini bukan kami melakukan presentasi, tetapi mungkin ada pembuka pertanyaan supaya diskusi lebih hangat. Saya persilahkan, Dokter Salima. Ya, terima kasih Prof. Lela. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin Dr. Andy sinyalnya agak kurang baik dan tidak stabil. Terima kasih atas kesempatannya pada Dr. Ali, Dr. Tovan, dan para sejawat semua yang menyempatkan waktu sore ini untuk kita sedikit membahas dan sharing tentang apa sih yang kita tentukan sebenarnya, mau kita mau tes IVA, mau kita pap smear, atau mau kita periksa langsung HPV DNA. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya akan sedikit sharing algoritma ya, Prof. ya, mungkin ya. Apa itu kalau kita menemukan tes IVA bagaimana, terus kemudian pap smear bagaimana, dan HPV. Sesungguhnya pemilihan apa yang kita tentukan, mau milih pap smear, mau milih tes IVA, atau mau milih HPV ini tentunya disesuaikan dan keadaan atau kondisi di tempat masing-masing para sejawat itu bekerja. Artinya fasilitas yang kita punya tuh apa sebenarnya. Nah, dan semua itu bukan berarti salah, artinya mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, tentu tidak. Ketiganya itu masih merupakan suatu tools atau alat untuk deteksi dini. Mungkin saya sharing sedikit ya, Prof, walaupun tidak banyak, hanya beberapa slide. Izin untuk share screen dulu. Sebenarnya sih ini saya sudah coba untuk berbagi, tapi mungkin saya menyampaikan, kita sudah diskusi dengan Dr. Andy sebenarnya, apa yang mau Dr. Andy sampaikan dan saya sampaikan sebenarnya. Jadi kita ketahui bahwa goalnya sebenarnya WHO itu mengharapkan 90, 70, 90. Artinya 90 remaja sudah fully vaksinasi sebelum pada usia 15 tahun, dan kita ketahui yang kedua 70% pada usia 35 sampai 45 tahun itu sudah melakukan screening yang optimal, artinya yang adekuat, dan 90% wanita yang kita ketahui terkena penyakit pada kanker serviks ini dapat mendapatkan treatment yang optimal, baik itu mulai dari pre-cancer lesion maupun dari invasive cancer. Itu bagaimana ya? Pertama, kita punya 3, yaitu pertama vaksinasi, yang kedua screening, yang ketiga tentu saja treatment. Nah, saya coba untuk memaparkan satu-satu yang sebenarnya akan disampaikan Dr. Andy. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, Prof, baru giliran yang saya. Ini dulu kita ketahui bahwa algoritma, kita ketahui bahwa Prof. Lela tidak bosan-bosannya untuk memberikan sebenarnya teledu IVA ini, yaitu tes IVA dengan melakukan dokumentasi. Nah, algoritma ini kita ketahui bahwa bila ditemukan tes IVA ini negatif, maka tentu saja screening cukup 3-5 tahun, kemudian bila ditemukan cervicitis, baik itu ringan atau sedang, jika akut, kita lakukan terapi. Hal ini bisa diberikan oleh dokter umum maupun di artinya tingkat pertama fasilitas kesehatan. Tapi apabila cervicitisnya berat, sebaiknya akan dilakukan rujukan ke obstetri ginekologi dan dilakukan biopsi bila memungkinkan.
Kemudian apabila tes IVA kita ketahui adalah positif. Nah, yang kita ketahui bahwa see and treat, artinya kalau tes IVA-nya positif, kita bisa melakukan krioterapi atau pemberian TCA. Dan bisa juga kita lakukan LIP atau LEDS. Bagaimana dengan kanker? Udah nggak asing lagi, kalau kanker tentu saja para sejawat melakukan biopsi atau dirujuk langsung. Kalau misalnya dirujuk, ya kita lakukan biopsi. Selanjutnya adalah, nah, tadi tes IVA. Kita bandingkan untuk bagaimana kalau kita menemukan pap smear yang abnormal. Pertama, bila sejawat sekalian menemukan askus atau low grade seal, dapat dilakukan tes DNA HPV. Nah, kalau negatif, balik lagi tadi, screening 3-5 tahun. Bila positif, bisa melakukan adalah, sebenarnya sih bisa melakukan kolposkopi kalau ada alatnya. Tapi ternyata kita melakukan tes IVA dengan melakukan dokumentasi dengan menggunakan HP yang sekarang yang nggak perlu canggih-canggih amat ya, tapi kita sudah terlatih bagaimana cara memotonya atau membuat dokumentasinya, bisa kita menentukan. Nah, balik lagi nanti hasilnya, apakah kita harus melakukan biopsi terarah atau kita bisa melakukan LIP atau LEDS. Kemudian, untuk kelainan pap smear yang lain, yaitu baik itu ASCH, high grade seal, atau AGC, kita lakukan langsung. Kalau ASCH atau high grade seal, kita melakukan kolposkopi, bila lesi positif, dilakukan biopsi terarah atau LIP atau LEDS. Bila lesinya tes, misalnya positif, kita sebaiknya melakukan konisasi. Dan bila hasilnya positif pun, kalau negatif, kita tentu saja kita melakukan follow up 6-12 bulan. Dan bagaimana dengan AGC? Itu juga sama, kita bisa melakukan HPV DNA. Bila positif kita melakukan konisasi, bila negatif, maka kita melakukan 6-12 bulan untuk observasi. Nah, berikutnya, kalau di kota-kota besar tentu saja sudah ada tes HPV DNA. Ya, ini sebenarnya lebih efektif ya. Kalau misalnya saya perhatikan bahwa kalau kita melakukan HPV DNA kemudian hasilnya negatif, maka akan dilakukan screening ulang 3-5 tahun, dan kemudian apabila kita temukan positif, balik lagi seperti yang tadi teledo-IVA tadi, yaitu kita melakukan kolposkopi atau teledo-IVA. Dan kita kalau misalnya menemukan suatu lesi yang positif, tentu akan kita terapi dengan melakukan LIP atau LEDS. Kemudian, saya sampaikan untuk berikutnya, bagaimana kalau kita melakukan kombinasi sebenarnya untuk antara beberapa metode screening ini, yaitu apabila kita melakukan tes HPV DNA dengan pap smear. Kan ini juga satu pengambilan, artinya sudah banyak kita melakukan LBC dengan HPV DNA. Dan kita bila ditemukan adalah HPV DNA yang negatif dengan sitologinya negatif, tentu melakukan screening ulang. Dan apabila ditemukan HPV positif dengan sitologi positif, kita bisa melakukan LIP atau LEDS. Dan bila ditemukan HPV negatif, tapi sitologinya positif, maka kita melakukan manajemen sesuai dengan paparan tergantung kelainan dari pap smear tadi. Begitu juga kalau misalnya kita temukan HPV-nya positif dengan sitologinya negatif, maka kita lakukan manajemen HPV positif, yaitu baik melakukan teledo-IVA atau kita melakukan kolposkopi. Nah, dari kolposkopi itu kita menentukan bagaimana hasilnya. Kalau negatif, kita melakukan observasi ulang. Kalau misalnya positif, tentu kita bisa melakukan LIP atau LEDS. Bagaimana kalau kombinasi antara tes DNA dengan teledo-IVA? Tadi kan dengan pap smear ya. Bagaimana dengan teledo-IVA? Ternyata kalau misalnya kita negatif, tentu saja kita tahu bahwa kalau dua-duanya negatif ya kita ulang. Seperti observasi bisa sampai 3-5 tahun. Sedangkan untuk HPV-nya positif, teledo-IVA positif itu udah jelas. Kita akan harus melakukan terapi kemungkinan lesi prakanker. Kemudian kalau misalnya HPV negatif, tapi ternyata teledo-IVA-nya positif, ya tadi kita bisa melakukan biopsi terarah atau bahkan LIP atau LEDS, tergantung dari hasil patologi yang kita dapatkan. Dan kalau HPV-nya positif dengan teledo-IVA-nya negatif, ini kita lakukan adalah bisa melakukan
observasi ulang atau manajemen HPV positif, yaitu dengan melakukan kolposkopi atau teleduf yang lain. Mungkin itu aja sedikit pemancing ya, Prof. Bagaimana kita menentukan mau pap smear, mau tes IVA, maupun dengan HPV DNA. Kita ketahui bahwa pada cervical cancer itu, the best protection is early detection. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sambung dengan diskusi. Mungkin Prof atau Dr. Andy ada yang bisa disampaikan. Mungkin Dok, mungkin udah bagus sinyalnya Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Salimah. Andi, ada yang akan ditambahkan? Prof, maaf, tadi sinyalnya putus-putus. Enggak apa-apa. Jadi saya sangat tadi dengan yang dilakukan sudah dipresentasikan oleh Dr. Ima, bahwa memang kita punya banyak cara untuk melakukan screening pada kanker serviks, baik itu melakukan dengan prosedur pemeriksaan IVA, pemeriksaan human papillomavirus test, maupun pap smear, dan tidak perlu berkecil hati ya Prof, seperti yang selalu Prof katakan bahwa bila kita tidak bisa melakukan pemeriksaan human papillomavirus test, pap smear, IVA, sudah cukup untuk kita melakukan screening pada para wanita kita supaya terbebas dari penyakit kanker serviks ini, Prof. Segini ya. Karena itu, Prof. Ya, Prof. Ya. Jadi kalau nggak ada fasilitas pap smear atau HPV ataupun apalagi kolposkopi, maksud Dr. Andy, lihat serviksnya dengan IVA, begitu ya Dr. Andy maksudnya. Iya, Prof. IVA, apalagi dengan kita kombinasi dengan dokumentasi, yaitu teledo IVA, di mana kita bisa berdiskusi dengan sejawat-sejawat yang di center untuk lebih mendiskusikan mengenai hasil IVA-nya tersebut. Makasih Dr. Andy. Jadi maksudnya Dr. Andy tadi tiada rotan akar pun berguna, dan semua kita dikaruniai pandang mata, begitu ya Dr. Andy. Nah, itu yang kita manfaat. Tapi kalau ragu-ragu, sejawat lainnya bisa mengirimkan ke teledu IVA, teledu IVA-nya Hogi ya, begitu. Nanti kami akan sampaikan nomornya. Terus juga tadi Dr. Andy, Dr. Salimah, ada yang bertanya apakah algoritmanya yang disampaikan Maaf, Prof. Suaranya tidak terdengar, Prof. Prof, suaranya putus. boleh. Oh, mungkin hilang, Dokter Nisa. Prof-nya ya? Sebentar, kita tunggu Prof join lagi nih, Dok. Saya juga bermasalah. Baik, jadi teman-teman, yang perlu mungkin tadi ditekankan oleh Dr. Andy, jika kita tidak berkesempatan ada melakukan pap smear atau HPV, kita bisa melakukan IVA, begitu ya Dr. Andy. Dan jika ada keraguan, kita bisa berkomunikasi atau berkonsultasi dengan teledu IVA. Mungkin nanti kami akan sampaikan nomor teledu IVA, begitu ya Dr. Andy. Dan tadi Dr. Siti Salimah, ada yang bertanya di chat, apakah kawan-kawan akan dapat
algoritma ini gitu. Saya rasa tentu saja kita menyusun karena memang ingin di-share, ingin berbagi dengan kawan-kawan. Tentu bisa ya, Dr. Salima dan Dr. Endi. Baik, nanti mungkin kami akan bagikan. Ya. Ya, Prof. Itu memang Ya. sengaja simple. Kalau kita menurut ASCCP kayaknya agak banyak ya, Prof ya. Itu algoritma yang harus kita ketahui. Kayaknya kalau ini simple, it's just simple. Bagaimana kalau tes IVA-nya positif, kemudian pasti tentu saja kalau para sejawat sekalian masih banyak melakukan plasmir dan hasil abnormal plasmir ini sebenarnya yang paling banyak ya seperti yang tadi algoritma tadi. Jadi nggak usah takut, artinya nggak perlu juga ya Prof, maksudnya kelainan itu langsung dirujuk bila SPOG sekalian atau sejawat sekalian dapat melakukan, mungkin kalau tidak ada kolposkopi kita bisa melakukan teledo-IVA tadi ya Prof, gitu, dengan mungkin teknik yang kita harus latih, artinya kadang-kadang fotonya bagus, kadang-kadang SSK-nya nggak kelihatan, seperti itu. Mungkin ya, jadi kita semakin sering melakukan tentu saja semakin ahli gitu ya Prof ya. Dan kalau ada keraguan kan bisa konsul mungkin ke kita atau ke portal untuk Teledo-IVA ini kepada Prof dan semua sejawat yang ada di portal tersebut. Mungkin itu Prof ya Dr. Endi ya. Ya, Dr. Salima. Setuju. Sekalian ini, Dr. Endi, kita kan sering tuh Dr. Endi Prof Rela, jadi artinya walaupun kita sudah melatih berbagai bidan atau dokter umum untuk melakukan tes IVA, bagaimana mereka bisa mendapatkan gambar yang baik dan menentukan apakah ini IVA-nya positif atau negatif. Nah, kemudian mereka merujuk. Nah, harusnya merujuk ke kita, ke sejawat ya, walaupun bukan ke onkolog tapi ke SPOG, kemudian ke RSUD, dan itu masih ada sedikit keluhan ya Prof. Jadi artinya setelah dirujuk IVA positif, dan oleh SPOG itu diulangnya dengan pap-smear, dan pap-smearnya itu hasilnya negatif. Jadi artinya kita juga sedikit menurunkan semangat untuk para bidan ini bahwa melakukan tes IVA, oh ternyata negatif, apakah saya salah ya? Tapi sesungguhnya gimana nih Dokter Endi? Jadi apakah kita melakukan pap-smear atau kita melakukan tes IVA ulang dengan melakukan teledo-IVA atau kolposkopi kalau ada ya, kalau ada fasilitas kolposkopi kita lakukan kolposkopi. Tapi kalau enggak ada salahnya kan kita ulang, kemudian kita lakukan biopsi. Jadi tingkatannya tuh lebih tinggi ya screeningnya dibandingkan tes IVA itu sendiri. Gimana Dokter Endi, Prof Ella? Ya, izin Prof. Jadi, mungkin banyak program di nasional ini kita sudah melakukan banyak pelatihan ke bidan dan juga dokter umum di banyak kabupaten, dan tentu saja semua sudah melibatkan juga dengan teman sejawat Opjin di daerah-daerah tersebut seperti itu ya. Jadi perujukan hasil-hasil IVA positif dari puskesmas atau dokter ke dokter spesialis sudah memungkinkan. Jadi sudah ada jalurnya karena memang waktu pelatihan kita juga sudah dari Kemenkes sudah berkoordinasi dengan Opjin setempat. Nah, untuk menindaklanjutinya bagaimana, saya setuju dengan Dr. Salima tadi, apabila ada IVA positif, rujukan dari program mungkin kita bisa melakukan, kalau ada fasilitas untuk kolposkopi sangat ideal sekali kita melakukan kolposkopi dengan tujuan adalah melihat, mencari lesi yang ditemukan dari fasilitas yang merujuk ya, sehingga kita bisa melakukan mungkin atau lip atau biopsi seperti itu atau LEDS seperti itu. Namun kalau misalnya kolposkopi tidak tersedia di tempat kita bisa melakukan tadi pemeriksaan IVA ya ulang seperti itu, kemudian mengamati daerah-daerah lesi yang mencurigakan ya, karena intinya pada screening ini kan kita menemukan lesi itu ya. Kemudian bisa melakukan biopsi. Kalau nanti ternyata hasil biopsinya ternyata tidak sampai sesuatu ya, paling tidak kita sudah menindaklanjuti rujukan-rujukan dari
teman sejawat dokter seperti itu. Baik juga seperti kalau kita juga mendapatkan rujukan dari teman sejawat Opsgin ya, di mana di tempat tempat fasilitasnya tidak ada peralatan seperti kolposkopi, kita pun tetap melakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi, lebih tinggi ada hasil histopatologinya. Maksudnya kita tetap menghargai dan juga waspada dengan hasil-hasil rujukan yang dikirim ke kita. Seperti itu, Prof. Terima kasih, Dr. Andi. Jadi, ini Terima kasih, Prof. ada, terima kasih, Dr. Andi. Jadi, teman-teman, memang tadi sudah disampaikan, jadi memang ada biasanya kalau bidan merujuk gitu ya, Dr. Andi ya. Terus kemudian kita negasikan dengan pap smear, ya. Jadi itu terus pap smearnya negatif. Jadi pasiennya marah-marah sama bidannya, kenapa aku dirujuk orang ini buktinya negatif gitu ya. Nah, maaf, itu mungkin idealnya memang kita bantu teman-teman Opsgin dengan melihat serviksnya. Nah, kita mengenal dengan itu ya, dengan IFA itu tadi di algoritma ya, Dr. Halimah dan Dr. Ima dan Dr. Endi. Jadi kita melihat serviksnya. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, emang bisa IFA dilakukan untuk konfirmasi pap smear? Bisa ya, dokter? Karena tadi Dr. Salimah mensejajarkan dengan kolposkopi. Gitu. Jadi itu mungkin pertanyaan ke apa ya, teman-teman tanya apa bisa begitu. Bagaimana, Dr. Salimah? Ya, terima kasih, Prof. Jadi sebenarnya tes IFA ini tentu ability, artinya kemampuan kita menilai. Tentunya sering melakukan, maka kita sering bisa menentukan mana yang positif, mana yang negatif. Dan kalau tes IFA itu sendiri kan hanya kita melihat, artinya operator yang melihat. Tapi kalau kita melakukan dokumentasi, artinya kita melakukan dokumentasi tes IFA tersebut yang kita sebut dengan do IFA, kemudian kita bisa cara mengambil fotonya itu lebih baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dia hampir sama gambarannya dengan kolposkopi. Hanya bedanya mungkin tidak pakai green ya, Prof ya, gitu. Jadi untuk epipixel dan itu kadang-kadang kalau misalnya bentuknya seperti mozaik atau punktata bisa terlihat, tapi tentu saja dengan cara pengambilan dokumentasi tes IFA ini lebih baik gitu. Jadi hampir sama gambarnya dengan kolposkopi sebenarnya. Hanya perbedaannya alatnya tentu beda. Yang satu mah kamera biasa. Kamera saat ini ya tentu saja sejauh sekalian kameranya udah pada bagus-bagus ya. Gitu. Apalagi dengan apa Prof? Ya pokoknya merek-merek itulah pasti udah gambarnya lebih baik dibandingkan kolposkopi yang kadang-kadang lensanya ya oposkopi. Enggak, Bro. Tentu lebih tinggi dari Oppo mungkin, Bro. Para sejawat sekalian. Jadi hampir sama kok gambaran hasilnya gitu. Hanya kita membutuhkan latihan yang lebih kalau untuk tes IFA ini. Gitu baik oleh sejawat sekalian maupun para bidan. Kalau cara kita pengambilan fotonya itu lebih baik, itu hampir sama, Prof. Untuk gambarnya, kualitasnya. Izin, Prof. Ini di kolom Q&A sudah ada 3 pertanyaan. Ya? Baik, kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan dari Dr. Arief Budiono, yaitu pertanyaannya adalah pada algoritma cek ulang 3-5 tahun. Jika hasilnya negatif, maka dilakukan 3-5 tahun kemudian. Apakah tidak terlalu lama? Itu pertanyaan beliau. Atau ada keadaan tertentu yang akan dipertimbangkan untuk cek lebih cepat. Saya rasa bagus sekali ini pertanyaan. Ya, apalagi mungkin ini levelnya pasien Opsgin ya. Mungkin itu dulu kita jawab, Dr. Endi atau Dr. Ima? Dr. Endi dulu mungkin ya. Apakah tidak terlalu lama? Maaf, sempat terputus.
Jadi tadi dengan hasil yang negatif untuk dievaluasi 3 tahun ya, Prof? Ya, 3 sampai 5 tahun. Jadi Prof, apabila seorang wanita sudah kita lakukan screening, kalau kita menggunakan pap smear seperti itu, kita bisa mengulang 3 tahun sampai 5 tahun ya. Kalau dengan co-testing, kalau menurut SGCP, kita bisa sampai 5 tahun untuk diulang untuk screening kembali, seperti itu. Jadi untuk IVA sebenarnya memungkinkan juga untuk program kita apabila IVA negatif, kita juga melakukan screening ulang 5 tahun lagi kalau hasilnya baik. Mungkin ada tambahan dari Dr. Salima atau Prof. Laila. Ya, Dr. Ima, monggo. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Endi. Ya, secara statistik atau secara yang sudah research yang sudah bahwa screening itu memang kalau di luar 5 tahun ya Dokter Endi gitu. Apalagi kita melakukan dengan HPV DNA kita bisa minimal 3 tahun. Dan kita ketahui bahwa perjalanan kanker serviks ini kan lama ya, istilahnya panjang. Tentu saja bisa dipercepat atau tidak, ya dipertimbangkan lebih cepat tentu saja kita lakukan dan edukasi ke pasien, Bu screeningnya boleh 3 tahun sekali atau sampai bahkan 5 tahun sekali. Tetapi kalau Ibu ada keluhan, misalnya keputihan yang banyak, ada kontak bleeding, kemudian juga keputihan yang abnormal, tentu saja kapan saja Ibu bisa datang. Artinya kita bisa melihat lagi ada kelainan nggak di situ. Jadi nggak mutlak. Nanti 5 tahun, kalau nggak sebelum 5 tahun Ibu nggak boleh kontrol lagi, nggak boleh periksa lagi, ya nggak juga. Fleksibel mungkin Dokter Endi ya. Jadi kalau kita misalnya pasien itu ada keluhan, ya kapan saja datang. Tapi kalau untuk screening mungkin kita patokannya kalau negatif, artinya tidak ada kelainan, tentu saja bisa sampai 3-5 tahun. Mungkin minimal 3 tahun. Itu mungkin Prof. Ya, terima kasih Dr. Salima. Jadi saya rasa bagus dan sudah dijawab juga nih Dr. Salima. Atau ada keadaan tertentu yang membuat harus dipercepat. Mungkin dapat saya tambahkan, Dokter. Dapat saya tambahkan, jadi kalau di level oksigen kita punya kesempatan ya untuk tes HPV. Jadi walaupun Dr. Tovan sedang berusaha untuk seluruh Indonesia, tapi tes HPV barangkali untuk di level oksigen memungkinkan. Yaitu kalau HPV-nya misalnya ternyata 16-18, memang sebaiknya sih diulangnya lebih cepat. Ya, Dr. Salima ya, setuju. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Wayu Sumoyuga. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dari Dr. Ali Budi. Sering kalau IVA positif, apakah masih perlu di pap smear? Nah, ketika dirujuk kita perlu di pap smear. Ini mungkin pertanyaannya cukup menggelitik. Dan memang ini terjadi di lapangan. Ya, silahkan Dr. Ima atau Dr. Endi. Ya Prof, tadi sebenarnya sudah kita sampaikan ya Dr. Endi ya bahwa dirujuk dengan tes IVA ya tidak perlu kita pap smear lagi. Maka kalau rujukannya dengan tes IVA positif tentu kita lakukan tes IVA lagi. Kemudian kalau misalnya ternyata kita periksa memang positif, ya tentu saja kita naikkan dengan Dr. Endi, kita melakukan biopsi terarah mungkin Dr. Endi ya. Jadi kita mendapatkan patologi, histopatologi dibandingkan dengan sitologi. Karena basicnya antara tes IVA dengan pap smear ini kan sama-sama kalau kita bilang sama ya Prof gitu loh. Untuk nggak perlu kita lakukan pap smear lagi, sebaiknya akan lebih naik yaitu kita lakukan kolposkopi atau teledo-IVA dengan biopsi terarah. Mungkin itu ya Dokter Endi kesepakatannya. Kalau ada kelainan ya. Ya, kalau ada kelainan. Ya, memang suka terjadi. Boleh sih di pap smear, tapi lihat dulu kalau di pap smear-nya negatif gitu ya, dan dilihat nggak ada apa-apa, ternyata yang dikirim mungkin ovulana buti gitu ya, Dr. Salima ya. Kita kembalikan, Ibu, ini memang ada kelainan.
sedikit nggak perlu diterapi Bankes supaya dia agak terhibur. Baik, saya rasa cukup gencar ya ini pertanyaan. Ada dari Dokter Taufan, tapi sebelumnya dari Dokter Wayan, beliau menanyakan ada pasien dengan perdarahan uterus abnormal dan miom, rencananya histerektomi total karena sudah cukup anak. Kapan waktunya yang tepat untuk melakukan pap smear bila pasien masih mengeluh perdarahan? Walau sudah diterapi anti perdarahan, apakah metode pap smear SSBC liquid base itu ya atau thin trap masih dibolehkan pada pasien dengan perdarahan? Terima kasih. Ada kita bantu menjawab? Terima kasih Prof. Mungkin saya membantu. Kalau dari teman sejawat tadi menanyakan apakah dengan pasien dengan mioma tadi rencana kita lakukan operasi kemudian terjadi perdarahan. Mungkin untuk pertimbangan pap smear seperti ini agak kurang tepat ya. Mungkin lebih cocok bila kita sebenarnya melakukan terlebih dahulu kuretase seperti itu, misalkan kalau memungkinkan kalau kuretase kan saya rasa memungkinkan di semua tempat ya, kuretase bertingkat seperti itu untuk mendapatkan baik sediaan di endometrium maupun di endoserviknya. Jadi kita tetap mendapatkan sediaan dari endoserviknya tidak dengan pap smear namun dengan kuret seperti itu. Mungkin menurut saya seperti itu, Prof. Ya, memang tentu kita perlu lihat ketebalannya masih bisa enggak ya gitu ya. Dan miomnya di mana gitu ya, Dr. Andy ya, misalnya miomnya di subserosum gitu atau di submucosum gitu, Dr. Andy ya. Ya, makasih Dr. Andy. Begitu Dr. Maya. Mungkin itu sedikit Prof tambahan yang ditanyakan tuh maksudnya mungkin dia mau melakukan histerektomi tapi karena meyakinkan bahwa serviknya normal gitu loh Prof. Tapi dia karena berdarah terus kan nggak bisa tuh. Nah, apakah pap smear dengan menggunakan liquid base itu bisa di saat perdarahan? Itu maksudnya mungkin selanjutnya. Jadi kalau liquid base memang keuntungannya dia kalau perdarahannya sedikit sih mungkin bisa dilakukan. Tapi sebenarnya ada yang lebih tepat lagi ya Prof. Kalau ada perdarahan ya bisa melakukan tes IVA sebenarnya ya Prof ya gitu. Kalau misalnya perdarahannya nggak banyak, kita bisa melakukan tes IVA, apalagi tidak ditemukan massa atau massa tumor di serviknya yang kita yakinkan bukan merupakan suatu kanker, ya kita bisa melakukan tes IVA. Sebenarnya kalau untuk tindakan preoperasi histerektomi meyakinkan serviknya normal-normal aja. Tentu saja kan tadi kalau berdasarkan pertanyaannya perdarahannya berarti dari dalam ya. Jadi dari kavum uteri, bukan dari perdarahan kontak atau luka di serviknya. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Ya. Makasih Dr. Ima. Jadi menekankan kembali benar sekali yang sampai Dr. Ima. Bedanya pap smear dengan IVA ya Dr. Ima ya. Pap smear kita nggak boleh senggama sebelumnya. Ada perdarahan kita nggak boleh pap smear. Nggak boleh pakai vaginal tablet. Sementara di IVA kapanpun kita bisa melakukan gitu ya Dr. Ima. Nah kecuali kalau serviksnya tersembunyi karena dorongan miom ya memang agak susah. Susah memang. Tapi kalau porsinya kelihatan bisa dinilai gitu mungkin kita bisa dengan IVA. Baik, terima kasih. Nah ini juga menarik. Sudah ada pernyataan dari Dr. Taufan, teman-teman mungkin bisa baca di chat ya. Ada apa? Beberapa masukan dari Dr. Taufan, silakan dibaca. Izinkan saya menjawab atau mohon bantuan Dr. Ima dan Dr. Andy dari Dr. Glorio Absalom Puan. Yaitu pertanyaannya, bagaimana menentukan tingkat keparahan dari cervicitis? Bagaimana ya dokter terkait algoritma IVA tadi kan tadi ada cervicitis ringan, sedang, kalau berat sebaiknya mungkin tadi disarankan di biopsi gitu.
Ya, silakan Dr. Ima atau Dr. Endi. Terima kasih pertanyaannya untuk Dr. Gloria Abbas Salom. Ya, jadi bagaimana sih kita menentukan ini ringan, ini berat ya? Tentu saja kita ketahui bahwa kalau yang berat terdapat, artinya kalau tersentuh sedikit pada saat pap-smear itu atau kita melakukan risiko itu berdarah. Jadi irritable, artinya irritable tuh kesentuh sedikit dia akan berdarah. Kemudian banyak sekali kayak nabotinya tuh banyak. Kemudian juga kalau yang ringan tentu saja tidak ada, sering kita temukan mungkin seperti ektropion ya Prof gitu. Jadi merupakan jaringan gambaran endoserviknya yang terlalu melebar. Itu kan seperti menyeramkan ya ibaratnya, padahal itu adalah endoservik ya atau proses metaplasia sebenarnya. Nah itu kalau kita melihat sekali sentuh sedikit dia di berdarah, apalagi kalau sudah ada benjolan walaupun cuma setengah senti atau bahkan berapa mili di situ. Nah, polipoid seperti itu ya sebaiknya kita curiga ini polipoid apakah ektropion. Nah, itu sebaiknya kita lakukan pemeriksaan atau kita melakukan biopsi bila ditemukan massa tersebut. Kalau tidak ada tampak massa, hanya kayak keputihan banyak sekali, kemudian SSK-nya itu tidak terlalu kesentuh sedikit juga dia tidak berdarah, itu termasuk ringan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Salima, mudah-mudahan cukup jelas. Mungkin yang tadi Dr. Salima masukkan ya, misalnya yang merah, luas, hampir seluruh cervix gitu ya, Dr. Salima, ektropion, ada yang kadang-kadang ada yang berdarah, tapi kayaknya bukan CA ini, polipoid gitu. Nah, kadang-kadang kita perlu lebih yakin. Ya, dengan itu disarankan di algoritma tadi gitu. Terima kasih Dr. Ima. Nah, ini juga pertanyaan yang cukup ini. Apakah pemeriksaan IVA memiliki nilai prediksi positif yang lebih baik dibanding pap-smear? Nah, ini memang ya, ini cukup menggelitik. Ya. Ya, silahkan. Mungkin Dr. Endi. Ya. Saya senang nih pertanyaannya memang cukup menggelitik ya, pasti anonimus attendee atau siapa beliau. Terima, ini ada pertanyaan yang menggelitik untuk pemeriksaan IVA. Kelihatannya Dr. Endi trouble sinyal. Dr. Endi mungkin sinyalnya Mungkin, agak bagus ya. salah satu kita dapat membantu. Mungkin Dr. Ima mungkin punya pendapat tentang ini atau punya jawaban. Ya, Mangga Prof. Kalau untuk sensitivitas sebenarnya VI test itu sekitar 89% dibandingnya pap-smear hanya 52%. Tapi kalau spesifik memang pap-smear ini lebih tinggi dibandingkan dengan VI test. Bukan berarti lebih baik, tapi artinya disesuaikan dengan kapasitas atau fasilitas yang ada. Dan kalau misalnya dua-duanya sama-sama baik, hanya ya memang lebih sensitif IVA test dibandingkan dengan pap-smear. Tapi bagaimana dengan spesifiknya? Ya spesifik saja pap-smear lebih spesifik dibandingkan VI test karena kita mengetahui kelainan secara sitologi ya Prof ya gitu. Mungkin itu yang bisa menjawabnya. Ya, jadi dua-duanya bisa kita lakukan ya. untuk deteksi dini. Terima kasih Prof. Diakui memang untuk pemula sering mungkin fulana bukti udah bilang positif atau sedikit metaplasia gitu dibilang positif. Untungnya kalau bisa terapinya itu jangan yang mutilasi. Ya kalau hanya dengan krio, ya mungkin sedikit overtreatment, tetapi itu memang kelemahan yang disadari. Karena itu kita grup dari kawan-kawan Hoki membuka peluang untuk kita berkonsultasi. Ini positif nggak ya gitu dengan teledisia itu. Tentu syaratnya fotonya kok bisa baik
kita sama-sama kali latihannya, lain kali buat foto yang baik bagaimana. Wah, waktunya tinggal 10 menit. Ini ada pertanyaan juga yang cukup bagus ya, yaitu mengenai terapi jika teleduksia atau IFA, duksia teleduksia positif, bisa dilakukan terapi krio atau TCA. Di situ bahkan dikatakan boleh bidang atau dokter umum. Sedangkan akan dilakukan LIP atau LEDS oleh SPOG. Apakah ada perbedaan efektivitas pada kedua tindakan tersebut serta follow up selanjutnya? Silahkan. Pertanyaannya ini tajam sekali, Ya, Dokter Gisri ya. Ya, apa sih perbedaannya sebenarnya kalau kita algoritma tadi, kalau tes IFA itu kan IFA-nya positif. Kita ingat ya Prof, see and treat. Artinya IFA positif kita treat dengan cryo atau TCA. Nah, kalau cryo ini memang kompetensi dokter umum ya Prof. Kita sudah latih dokter umum untuk krioterapi dan sudah tersedia di puskesmas sebenarnya untuk krioterapi ini. Sedangkan kalau di SPOG itu LIP atau LEDS. Apa sih sebenarnya perbedaannya? Ya tentu saja berbeda. Artinya gini, kalau cryo kita treat, tapi kita tidak mendapatkan hasil histopatologi. Itu kelebihan dari LIP atau LEDS ya Prof ya mungkin. Tapi sama-sama terapi tentu saja gitu, dan kita juga bisa lihat ternyata dari tes IFA ini kita juga bisa lihat kok ini termasuk yang ringan atau ternyata yang berat itu bisa. Ternyata kalau kita sering melakukan itu bisa dibedakan gitu. Jadi apakah perbedaannya? Ya tentunya beda. Yang satu hanya kita treat, tapi yang satu adalah terapi dan diagnostik karena kita mendapatkan hasil patologinya. Mungkin itu Prof. Mungkin Dokter Andy ada yang mau ditambahkan, Dok? Ya, terima kasih Dokter Ima. Ya, saya setuju dengan Dr. Ima, cryo dan terapi destruksi, termasuk terapi destruksi, ya, LIP dan LEDS juga terapi destruksi, yang keuntungannya mungkin LIP atau LEDS kita bisa mendapatkan hasil histopatologi, namun tetap kita melihat fasilitas yang memungkinkan di tempat kita bekerja, jadi apapun itu kita tetap memberikan yang terbaik dengan fasilitas yang ada. Kalau cryo ada di tempat teman sejawat, kita lakukan cryo. Kalau ada alat untuk melakukan LIP, kita bisa melakukan LIP atau LED seperti itu. Dengan bantuan tadi seperti yang Dr. Imas terangkan, dengan bantuan pemberian asam asetat, kita bisa melihat lesi mana toh yang mau di LIP atau di LED seperti itu, sehingga kita bisa lebih terarah untuk melakukan terapi dan juga mendapatkan hasil untuk sampel histopatologinya, ya. IFA tadi juga sangat berguna untuk misalnya nanti setiap ada wanita yang ada keluhan, kita tidak berniat untuk melakukan screening rutin seperti itu ya, misalnya 5 tahunan tapi dia kontrol ada keluhan, kita bisa sambil pemeriksaan IFA karena bisa dilakukan setiap saat kita melakukan pemeriksaan ginekologi rutin di tempat kita. Jadi bukan dianggap sebagai suatu pemeriksaan yang khusus lagi, seperti misalnya kita melakukan human papillomavirus test, mengirim gitu ya, tapi itu bisa kita anggap sebagai bagian dari pemeriksaan ginekologi rutin sehari-hari kita, seperti itu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter Andy. Saya rasa waktunya tetap bergulir. Maaf, saya menyampaikan nomor teleduksia, tapi yang di atas itu salah. 010, tapi 0101. Ya. Mungkin kita bisa berkomunikasi atau kawan-kawan ingin latihan gimana melihat IFA, gimana melihat melakukan dokumentasi IFA yang baik. Mungkin kita dari kawan-kawan dari HOGI sangat siap untuk mungkin sharing atau berbagi. Selanjutnya pertanyaan adalah kapan sebaiknya dianjurkan pemeriksaan pap smear? Bila normal, kapan diulang? Mungkin agak sama dengan tadi. Persiapan apa yang sebelum pap smear? Lalu seberapa akurat perbandingan IFA, pap smear, dan HPV DNA? Ya, mungkin itu dulu.
Silahkan, Dr. Andi atau Dr. Ima. Ya, saya izin dulu Dr. Iman, nanti mungkin dari banyak penelitian yang akan hasil-hasil disampaikan Dr. Imam mungkin nanti ya. Tapi intinya untuk pemeriksaan pap smear dan human papillomavirus test, berarti kita ada beberapa persiapan, ya, termasuk tentu saja tidak saat menstruasi seperti itu, ya, tidak setelah aktivitas seksual, ya. Kita bisa melakukan persiapan-persiapan untuk pap smear dan human papillomavirus test, ya. Kemudian untuk pemeriksaan IVA mungkin kalau menstruasi tadi sudah diterangkan ada darah menstruasi, namun itu tidak berlebihan dan kita tetap bisa melihat squamous-columnar junction-nya, kita bisa melakukan IVA setiap saat, ya. Sensitivitas dan spesifitasnya memang berbeda-beda dari banyak penelitian, ya. Pada mereka yang sudah cukup rutin melakukan IVA, ya, tentu saja sensitivitasnya dan sensitivitasnya cukup tinggi seperti itu, ya. Jadi perlu kerutinan jam terbang untuk melihat suatu lesi putih yang dihasilkan dari asam asetat. Untuk human papillomavirus test memang cukup sensitif, ya. Dan memang untuk spesifitas yang tinggi kita memerlukan pemeriksaan pap smear. Jadi tetap ada tempatnya juga kita tadi melakukan beberapa kombinasi seperti co-testing antara human papillomavirus test dengan pap smear atau human papillomavirus test dengan IVA. Mungkin Dr. Ima banyak yang disampaikan tentang penelitian-penelitian yang ada. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Ima, karena waktu tinggal 3 menit. Sebenarnya sama Dr. Andy ya. Kalau misalnya kita ragu berapa spesifiknya, ya akan kita gabungkan aja ya Dr. Andy. Kalau misalnya tes IVA-nya positif, digabungkan HPV DNA itu kayaknya lebih akurat ya gitu secara penelitian juga. Kemudian sebenarnya sih kalau sejauh sekalian ada fasilitas HPV DNA itu akan lebih baik. Jadi artinya nggak tengah-tengah. Kalau yang nggak ada sama sekali kita bisa melakukan tes IVA. Kalau fasilitas ada, kita melakukan HPV DNA. Mungkin namanya itu ya Dr. Andy. Jadi terus kemudian kita bisa gabungkan tuh antara tes IVA dengan HPV DNA. Itu spesifitas dan sensitivitasnya lebih baik dibandingkan masing-masing. Itu aja tambahannya mungkin ya, Prof. Ella. Iya, baik. Masih ada mungkin satu pertanyaan. Ini untuk follow up, yaitu apakah perlu pap smear dilakukan pada pasien pasca histerektomi atas indikasi CA cervix? Kapan evaluasi? Mungkin berapa lama intervalnya barangkali ya maksudnya. Mungkin ya ini tetap perlu dipertimbangkan. Ya, terima kasih Prof. Ella. Mungkin maksudnya radikalisrektomi kali ya Prof ini ya, Prof. Maksudnya sudah melakukan treatment gitu, artinya sudah melakukan treatment dengan optimal, baik itu jadi ada kanker serviks, kemudian setelah dilakukan radikalisrektomi, kemudian juga mungkin sudah diberikan adjuvan gitu, adjuvan entah dia kemoradiasi, apakah perlu kita pap smear? Saat dulu memang kita patokannya memang kita melakukan pap smear, tapi saat ini sebenarnya yang kita lihat ada kelainan klinis. Ya, mungkin kelainan klinis, apakah perlu dilakukan pap smear? Mungkin Dr. Eni bisa menyampaikan, karena sampai saat ini, kalau kita tidak menemukan suatu massa tumor dan tidak ada lesi, mungkin kita hanya melakukan screening secara klinis dan mungkin lebih bagus lagi ya, artinya dengan melakukan whole body scan, misalnya mau PET scan atau yang lain-lain. Ini ranahnya mungkin udah onkologi ya mungkin ya Prof ya gitu. Mungkin kalau untuk sejauh sekalian saya rasa sih cukup dengan secara klinis dilakukan inspekulo apakah ada massa tumor di tumpul vaginanya, kemudian ada gangguan yang lain-lain misalnya di tumpul vaginanya mungkin negatif tapi ternyata ada massa tumor nih di baliknya tadi intraabdomennya, mungkin itu. Tapi akan lebih baik kalau ranahnya seperti itu mungkin dirujuk ke onkologi ya Prof ya gitu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mungkin ada tambahan Dr. Andy?
Hilang, Dokter Andy-nya hilang. Jadi Ada tambahan, Prof? Prof? memang pap smear pasca operasi aja masih mungkin, tetapi kalau dia sudah ditambah dengan radiasi, memang jadi agak menyulitkan, ya. Ya, tapi karena mungkin kita juga namanya kan berupaya, berusaha ya. Tapi betul saya sama Dokter Ima tadi, penting sekali kita lihat juga klinisnya begitu. Jadi kita lihat insya bagaimana, apakah juga dia ada keluhan. Aduh, kalau pasca operasi atau pasca katakan operasi, kalau dia bilang radiasi, kalau dengar perdarahan rektum lebih senang daripada pervagina. Rektum mungkin profitis radiasi begitu ya. Ya, tapi juga perlu waspada. Gitu ya. Tapi betul tadi sampai Dokter Ima, kalau memang udah beberapa metode memang jadi agak sulit. Pap smear kadang-kadang ya harus dikombin dengan klinis ya, Dokter Ima ya. Ya, baik, ini ada mohon, udah waktunya udah lewat Dokter Anissa. Iya, Prof. Ya, mungkin Dokter Ima memberikan 1-2 statement, juga Dokter Andy berkenan memberikan 1-2 statement. Teman-teman pertanyaannya bagus, menjurus, kita lanjutkan melalui Teledu IFA ya. Supaya kami kita nanti dibantu oleh kawan-kawan yang lainnya untuk menjawab. Terima kasih. Silakan Dokter Ima. Terima kasih, Prof. Kepada sejawat sekalian, terima kasih atas kesempatannya yang sudah mengikuti acara ini. Kita hanya sebenarnya untuk sharing dan berbagi pengalaman dan ilmu yang mungkin yang sedikit kita dapatkan lebih mungkin. Kemudian prinsipnya adalah mau IFA, mau pap smear, mau HPV, yang kita lakukan adalah cakupan deteksi dini kanker serviks ini sebaiknya diperluas dan diperbanyak untuk di Indonesia ini. Dan itu goal kita. Mau apapun yang dilakukan di antara 3 metode itu adalah kita lakukan dan kita ajarkan mungkin pada sejawat dokter umum maupun bidan, sehingga cakupan deteksi dini kanker serviks ini mencapai goalnya ya Prof gitu. Intinya sih itu. Seperti saya tadi slide terakhir adalah best protection adalah early detection. Gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, makasih Dokter Ima. Walaupun ada vaksin ya, tetapi khususnya pada yang bukan remaja muda tetap perlu deteksi dini. Misalnya sudah divaksin tetap perlu early detection yang sama Dokter Ima. Lucu sekali Dokter Ima. Dokter Andy mungkin akan menyampaikan sesuatu. Maaf Dokter Anissa. Korupsi 3 menit. Silakan Dokter Andy. Izin kepada teman sejawat, intinya kami kita ya bersama-sama bisa melakukan pemeriksaan untuk melakukan screening pada wanita-wanita Indonesia apapun-nya. Kita bisa melakukan pemeriksaan IFA, pemeriksaan pap smear, pemeriksaan human papilloma test, ya. Kita juga bisa melakukan terapi-terapi seperti krioterapi atau terapi leaflets, tergantung fasilitas yang ada, dan kita juga bisa saling berkomunikasi untuk pemeriksaan IFA ya. Ya, maaf. Kelihatannya terputus, Prof. Ya. Ya. Sayang ya. Dan kata-kata yang penting, kata-kata yang penting dari Dokter Andy. Baik, karena waktu juga, mohon maaf Dokter Andy bisa gabung lagi? Kalau tidak, ya. Kita ya, silakan Dokter Andy. Untuk melakukan pemeriksaan screening itu seperti makasih Dokter Andy. Tadi statement kedua onkologi ginekologi ini tadi sangat menginspirasi kita. Izinkan saya tambahkan teman-teman, jika tidak ada pap smear, tidak ada HPV,
lakukan dengan your eyes, ya, yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Dan juga kalau melakukan papsmir jangan lupa dilihat juga udah papsmir gitu ya, lalu dioles juga 1-2 menit, tapi memang nambah waktu ya. Kalau yang bahasanya banyak jadi repot, tetapi bukan main itu yang kita dapat dengan IFA. Ya, jadi tadi ada pertanyaan beberapa nilainya. Kalau memang melatih diri, insya Allah pemeriksaan IFA tidak kalah dengan kolposkopi. Baik, saya kembalikan kepada Dr. Khairunisa. Tapi juga terima kasih sekali kepada teman-teman sejawat, mungkin senior yang berkenan gabung pada forum Ashogi Rabu sore ini. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf, mungkin ada yang pertanyaan belum terjawab, atau juga mungkin ada kata-kata kami yang kurang tepat. Kembali kekurangan ada pada kami, yang benar adalah milik Allah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tampaknya memang seru sekali diskusi kita sore ini terkait screening kanker serviks, dan mungkin beberapa pertanyaan belum sempat terjawab secara live karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Siti Salimah, Dr. Endi Cahyono, dan tentunya untuk Prof. Laila, Dr. Ali Budi, dan Dr. Tovan. Dan waktu yang mengharuskan kita menyudahi diskusi kita sore ini, semoga materi Ashogi sore ini membawa banyak manfaat dan pencerahan bagi kita. Tentunya jangan lupa untuk mengikuti kembali Ashogi seri ke-17 dengan tema pencegahan kanker ovarium pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta Ashogi. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di Ashogi seri 17. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Dr. betul, Ima, Prof. Mbak Ima. Prof, kasih Prof. Ya. Terima kasih. Dendi. Sehat-sehat. Ya.